hari ini yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah terpilih ya sama Allah hingga langkahnya insya Allah akan didekatkan lagi ke Baitullah. Bismillah. eh, Mungkin ada yang sudah hadir di sesi pertama, kedua, ketiga. Bapak Ibu bisa cat siapa aja yang sudah hadir mulai dari awal sekolah umroh di mulai sesi satu. Ada berapa yang sudah mengikuti mulai dari sesi pertama sampai hari keempat ini? Nah, ada Kak Ruhul ya, Masya Allah, sudah mengikuti mulai hari pertama dari mulai materi apa ada apa kenapa harus cinta Allah dan Rasulullah, ada apa dengan Mekah Madinah, mengapa harus umroh. Jadi sudah mengikuti materi-materi semua ya mulai dari hari pertama sampai hari keempat ini. Alhamdulillah hadir full ya. Alhamdulillah untuk sekolah umroh pada sore hari ini sudah memasuki di hari keempat ya Bapak Ibu. Jadi Alhamdulillah yang sudah mengikuti mulai dari hari pertama sampai hari ini, insya Allah Bapak Ibu atau panjenengan adalah orang-orang yang selangkah lagi akan didekatkan dengan Baitullah. Baik, untuk pemateri atau narasumber pada sore hari ini adalah Ustadz Yudi Suryanto ya. Insya Allah materi pada sore hari ini juga sudah luar biasa sekali ya. Kita akan belajar tentang manasik umroh. Ustadz Yudi, apakah sudah ada di dalam ruang Zoom ini? Sudah, Mbak. Sudah Gimana suaranya baik. jelas? Jadi Bapak Ibu, eh, berikut adalah narasumber pada sekolah umroh pada sore hari ini. Ya. Insya Allah kita akan belajar bertolabul ilmi tentang manasik umroh. Tafadhal Ustadz Yudi. Baik, alhamdulillah. Jazakillah Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan inna rabbana lagafurun sakur alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati founder Ababil Ibu Hajah Nita Kartikasari, dan yang saya banggakan seluruh peserta Zoom pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana kita semua masih diberikan Allah nikmat. Allah memberikan karunia-Nya ya berupa nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Tentunya pada sore hari ini panjenengan yang bisa hadir atau mengikuti Zoom sekolah umroh, tentunya Allah memberikan longgar waktu kepada kita semua. Dan tentunya alhamdulillah sekali kita bisa uh, mendapatkan hidayah berupa agama Islam ini deh, supaya patut kita syukur dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya alhamdulillah kita bisa dikodar baik oleh Allah, Bapak Ibu semua ya. Bisa dikodar baik oleh Allah dan diberi umur yang panjang ya. Tentunya kita diberi umur yang panjang sehingga bisa menjumpai yang namanya bulan suci Ramadan, terutama pada saat kita ini pada saat ini yang sudah kita laksanakan ya, kita bisa menemui bulan Ramadan. Sehingga apa? Karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin uh, sudah meninggal ya, sudah dipanggil atau sudah dipundut oleh Allah apa namanya sebelum Ramadan tiba ya. Sehingga Bapak Ibu supaya bersyukur bahwa kita masih
diberi nikmat bisa menemui bulan Ramadan. Sehingga wujud syukur kita kepada Allah ya, supaya kita mengepolkan ibadah kita tentunya ya. Jadi Bapak Ibu, supaya mengepolkan ngelembur kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa? Ya supaya kita ini bisa dikatakan bersyukur, kita harus bisa mensukseskan yang namanya sukses 5 Ramadan. Yang pertama adalah sukses puasa ya, sebab banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa ya. Puasanya pol-polan tapi senangannya masih gibain orang, suka apa namanya ngerumpi ya, membicarakan kejelekan orang lain atau saudara-saudara kita, saudara umat muslim kita yang lain ya. Karena apa? Sukses puasa ini harus kita laksanakan. Bagaimana dalil man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Yang kedua adalah sukses tarawehnya ya. Sukses tarawehnya seperti hanya dalilnya jelas man qoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Dan yang ketiga, sukses puasanya. Yang ketiga adalah sukses puasanya ya. Kita harus sukses mohon maaf sukses tadarusnya ya, sukses tadarusnya ya, sukses tadarusnya membaca Qur'annya. Yang sudah apa namanya lancar bacanya ya minimal 1 kali khatam ya, 1 kali khatam ya, yang sudah lancar supaya 1 kali khatam Qur'annya ya, baik itu dalam bulan Ramadan ini tentunya. Dan yang belum lancar ya sakpol kemampuan panjenengan, semampunya ya, sedapat-dapatnya, yang penting panjenengan sukses tadarusnya. Yang keempat adalah sukses Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar supaya apa ya, supaya kita bisa menemui yang namanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini terutama ya. Biasanya 10 hari yang terakhir kita betul-betul apa namanya mengkhususkan diri kita untuk apa namanya menjemput Lailatul Qadar. Caranya gimana Bapak Ibu? Ya, jangan dipilih-pilih. Ya, ya dalam 10 hari terakhir ya setiap malam kita harus apa namanya itikaf di dalam masjid ya. Mau itu ganjil, mau itu genap, yang penting kita geribik cara kasarannya. Kita geribik 10 hari terakhir itu ya pol-polnya. Jadi semua malam itu kita apa namanya iktikaf di dalam masjid ya, beribadah kepada Allah ya, berdoa kepada Allah ya. Ya itikafnya di dalam masjid ini dengan berdoa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anni ya. Berapa kali? Ya silahkan ya. Maksimal 1000 kali. Ya, itu di dalam kita menjemput Lailatul Qadar dari malam pertama sampai malam terakhir ya. Jangan dipilih-pilih, mau genap mau ganjil, jenengan supaya bisa beriktikaf di dalam masjid yang mana keutamaan Lailatul Qadar itu sangat banyak sekali ya. Karena tidak semua umat muslim ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini ya tentunya merupakan rahmat dari Allah ya. Jadi Bapak Ibu, setelah yang terakhir adalah sukses zakat fitrahnya ya Bapak Ibu ya. Selain tadi puasa, taraweh, tadarus, Lailatul Qadar, yang terakhir adalah zakat puasa, zakatnya ya. Jadi sekali lagi sebelum kita menginjak materi ke utama kita manasik umroh ya. Saya mengingatkan hal tersebut supaya apa? Supaya ibadah kita di bulan Ramadan ini betul-betul bisa bermanfaat terutama bagi kita sendiri ya, dan umumnya bagi panjenengan semua ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi betul-betul semuanya diniatkan karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, izin saya share materi pada sore hari ini, insya Allah
saya sampaikan terkait manasik umroh ya, di mana sebelum kita melaksanakan kegiatan ibadah umroh ya, kita supaya tahu ya cara-cara tata cara bagaimana melaksanakan ibadah umroh ya. Bapak Ibu, ibadah umroh ini tentunya tidak semua orang ya, tidak semua orang bisa melaksanakan karena umroh ini adalah ibadah panggilan. Ya walaupun kita kaya, walaupun kita ini banyak uangnya ya, terus dikatakan mampu ya, tapi kalau Allah belum panggil ya, ya otomatis kita tidak bisa ke Baitullah. Sehingga apa Bapak Ibu? Karena ibadah umrah ini adalah ibadah yang betul-betul panggilan yang dipanggil oleh Allah kepada kita, ya terutama yang mungkin saat ini sudah handling, saat ini sudah mendaftar, okay. Mudah-mudahan Allah segerakan panggil ke Baitullah. Jadi Bapak Ibu, terkait ibadah umroh ini, ya sebelum kita masuk terkait manasik umroh, mungkin saya akan cara jelaskan secara bahasa. Umroh itu adalah maknanya adalah ziarah ya. Ziarah yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat ya, suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat yang disucikan oleh Allah kepada umat manusia ya. Secara istilah syar'inya adalah umroh berarti berkunjung ke Baitullah ya. Berkunjung Baitullah dengan berihram untuk melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i serta bersyukur dengan niat mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu secara bahasa dan secara syar'i ya. Umroh itu apa ya? Secara bahasanya adalah ziarah. Tapi secara syar'i yaitu kita berkunjung ke Baitullah dengan berihram, memakai ihram ya, atau memakai ihram untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i dan bersyukur. Itu adalah makna dari umroh tersebut. Sedangkan hukum umroh itu seperti apa Bapak Ibu ya? Hukum umroh ya. Semua ulama sepakat bahwa hukumnya itu adalah wajib ya. Mungkin ada beberapa yang berbeda pendapat, tapi semua ulama sepakat bahwa hukum umroh itu bahwa adalah seumur hidup satu kali adalah wajib bagi yang mampu ya. Ini saya jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Hukum melaksanakan umroh adalah wajib dalam seumur hidup satu kali bagi orang yang mampu. Sebagaimana dalil qala Ibnu Umar laisa ahadun illa wa alaihi hajjah wa umrah rawahul Bukhari. Laisa tidak ada ahadun seseorang illa kecuali wa alaihi wajib atasnya hajjah haji wa umrah dan umrah. Jadi apa Bapak Ibu? Orang yang sudah melaksanakan haji maka gugur kewajiban umrohnya. Nah terus bagi kita yang belum pernah haji bagaimana? Ya minimal satu kali kita bisa melaksanakan umroh. Ya. Bagi yang mampu. Mampu itu bagaimana Bapak Ibu? Sebetulnya kita ini mampu ya. Sebetulnya kita semua ini mampu. Ya. Mampunya mungkin dengan mengangsur, mampunya dengan cash, mampunya dengan menabung. Silahkan. Adapun kapan kita dipanggil ke Baitullah, itu adalah hak Allah kepada kita. Terserah Allah ya. Faiza adam tafatawakal Allah. Maka ketika kita sudah bertekad atau berniat bulat kepada untuk pergi ke Baitullah, maka selanjutnya adalah pasrah, tawakal. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan orang haji dan umrah adalah tamunya Allah. Berdasarkan dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafdullahi salasatul ghazi wal haji wal mu'tamir rawahu Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamu Allah itu ada 3. Orang yang berperang atau di jalan Allah fisabilillah, dan orang yang haji dan orang yang umrah. Jadi Bapak Ibu, orang yang haji dan umrah itu adalah tamunya Allah. Sehingga apa Bapak Ibu? Karena kita ini tamunya Allah, sehingga apa?
sehingga Allah itu menyediakan berbagai macam bonus ataupun sukses kepada kita semua. Ya. Salah satunya adalah menghapus dosa-dosa kita. Ya. Yang kedua adalah kita juga sebagai tamunya Allah. Dan di bulan Ramadan ini yang berkesempatan bisa umroh di bulan Ramadan ini adalah pahalanya seperti haji, ya. Berdasarkan dari fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajjah au hajjatan ma'i. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu membandingi haji atau haji bersama. Jadi itu Bapak Ibu ya sedikit terkait dengan apa sih itu umroh dan rukun-rukun keutamaan umroh itu seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi kegiatan umroh adalah salah satunya harus tahu apa itu rukun umroh, ya. Rukun umroh Bapak Ibu harus kita tahu karena rukun umroh ini adalah amalan yang harus kita kerjakan. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diganti dengan dam. Jadi rukun umroh ini wajib kita laksanakan. Karena barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun umroh, maka umrohnya tidak sah. Ya. Perhatikan ya Bapak Ibu, bagi siapa saja yang meninggalkan salah satu rukun umroh, maka umrohnya tidak sah. Ya. Rukun umroh itu apa aja Bapak Ibu? Ya, yang pertama adalah niat. Ya, niat Bapak Ibu. Jelas bahwa innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan dengan niat kita dan sesungguhnya setiap orang yang mendapat apa-apa sesuai dengan niatnya, ya. Niat kita umroh itu apa Bapak Ibu, ya. Jadi betul-betul harus betul-betul niat karena Allah. Jangan sampai ingin dipuji, ingin dikatakan orang yang paham, orang yang suci, ya, orang yang istilahnya mampu, ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Niatkan innamal a'malu binniyat. Yarjuna rahmatahu wa yakhafun adzab. Semata-mata mengharap ridhonya Allah Bapak Ibu dan khawatir akan siksanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tawaf Bapak Ibu, ya. Tawaf di sini Nabi bersabda bahwa barang siapa yang dari kalian tidak membawa hadiah, maka dia supaya tawaf di Baitullah dan sa'i di antara Safa dan Jadi setelah niat kita ini niatnya di sana itu diawali dengan mengambil mikot. Jadi niat di sana adalah mengambil mikot. Rukun yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, ya. Dan yang terakhir adalah tahallul, ya, atau bercukur. Jadi dari kegiatan rukun umroh ini harus kita laksanakan dengan tertib Bapak Ibu, ya. Niat dulu, baru tawaf, baru sa'i, ya. Setelah itu kita tahallul dan bercukur. Dilaksanakan dengan tertib Bapak Ibu, ya. Niat ihram, ya. Niat ihram itu kita lakukan di saat kita mengambil mikot, ya. Niat ihram itu kita lakukan pada saat kita mengambil mikot. Kita orang Indonesia biasanya mengambil mikot itu kalau kita landingnya, kalau kita mau umroh, terus kita umroh dulu, terus ke Madinah, itu biasanya kita mengambil mikotnya di Ya'lamlam. Ya'lamlam itu di mana Bapak Ibu, ya? Pada saat kita di pesawat nanti, ya, biasanya 30 menit sebelum kita landing, kita akan diingatkan pada saat kita mau mengambil mikot, ya. Jadi dari maskapai, dari pesawat ataupun dari pramugari di situ akan mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan sampai di mikot, ya. Ya, jadi sebelum
kita ke Mekah, ya kita harus niat dulu, ya. Niatnya bagaimana? Nah, niatnya bisa kita lafadzkan dengan suara lantang, labbaik Allahumma umrotan. Niatnya seperti itu ya Bapak Ibu. Labbaik Allahumma umrotan. Setelah itu Bapak Ibu ya, setelah kita perjalanan ya, setelah perjalanan jadi kita niatkan semuanya ini labbaik Allahumma umrotan itu dia lam-lam. Adapun nanti bagi panjenengan mungkin di Madinah dulu biasanya kita mengambil mikotnya di Bir Ali ya, di Masjidul Hulaifah. Ya, biasanya di sana di Dul Hulaifah atau di Masjid Bir Ali. Biasanya seperti itu. Jadi kita niatkan dulu ya, niat labbaik Allahumma umrotan setelah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Itu Bapak Ibu untuk rukun umroh. Jadi tadi saya sampaikan ya terkait niat tawaf, sa'i dan tahallul ya. Tahallul ini bercukur ya. Bercukur ini bisa cukur pendek atau cukur gundul ya. Jadi bisa cukur pendek ataupun cukur gundul. Karena ini adalah ibadah wajib dari rukun umroh ini, niat tawaf, sa'i, tahallul ya harus kita laksanakan sendiri Bapak Ibu. Makanya bagi bagi para jamaah yang mungkin tidak kuat berjalan, tidak kuat melaksanakan tawaf dengan berjalan kaki, dianjurkan untuk memakai kursi roda. Ya, seperti itu. Saking apanya Bapak Ibu? Saking wajibnya yang namanya tawaf harus kita laksanakan sendiri. Tidak boleh diwakilkan. Harus dilaksanakan sendiri. Jadi tawaf ini kita laksanakan sebanyak 7 kali Bapak Ibu ya. Diawali dengan startnya di Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad ya. Jadi diawali di rukun Hajar Aswad biasanya ditandai dengan lampu hijau di pojok kanan di di lurus Hajar Aswad nanti biasanya ada lampu hijau ya. Kita mulai dengan isyarat Bapak Ibu ya. Kita mengangkat tangan sambil isyarat ya, isyarat di rukun Hajar Aswad ya. Kalau bisa dipegang ya dipegang. Tapi karena sekarang ini orang umroh ataupun orang haji itu luar biasa animonya, luar biasa antusiasnya ya. Karena saking apanya? Saking polnya ibadah umroh tersebut sehingga banyak sekali yang melaksanakan ibadah tawaf. Sehingga tidak memungkinkan untuk kita pegang. Ya. Jadi cukup dengan isaroh saja. Ya. Isaroh mengangkat tangan, kita isyaratkan ke Hajar Aswad sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Ya. Seumpama Allahu Akbar pun boleh Bapak Ibu ya. Itu seperti itu. Kita tawaf ya mengelilingi Ka'bah ya dari Hajar Aswad sampai dengan rukun Yaman kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus seperti itu, berzikir seperti itu. Dari rukun Yaman ke Hajar Aswad, kita juga pas pada saat rukun Yaman, kita berdoa atau kita berisyarat kepada rukun Yaman dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya, mengangkat tangan juga. Dari rukun Yaman ke Hajar Aswad, kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai ke Hajar Aswad. Kita lakukan sebanyak 7 kali ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan sebanyak 7 kali ya. Itu ibadah tawaf. Setelah kita melaksanakan tawaf Bapak Ibu, kita melakukan yang namanya sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat di belakang masjid, di belakang makam Ibrahim. Mohon maaf ya, sampai lupa. Di belakang makam Ibrahim. Ya, silahkan sholat sunnah 2 rakaat dulu ya dengan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ilas ya. Setelah itu panjenengan berdoa ya, berdoa sesuai kan dengan doa masing-masing. Biasanya sih di Samira itu dibantu ataupun
dipimpin oleh mutawifnya. Ya, kalau panjenengan tidak apa namanya tidak mantap, ya silahkan berdoa sendiri setelah berdoa bersama-sama. Ya, setelah sholat tersebut, ya panjenengan biasanya disarankan untuk minum air zam-zam. Silahkan untuk minum air zam-zam. Karena air zam-zam ini eh, apa namanya kefadolannya luar biasa ya Bapak Ibu. Manfaatnya tergantung niat panjenengan semua. Ya, niatnya panjenengan ini minum air zam-zam untuk apa? Untuk sembuh dari penyakit atau untuk mendapat barokah dari Allah, silahkan ya. Sesuaikan dengan niat panjenengan masing-masing. Adapun minum air zam-zam ini sunahnya disunahkan dengan berdiri ya Bapak Ibu. Setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut, kita minum air zam-zam ya dengan berdiri ya 3 kali tegukan Bapak Ibu ya. Jangan sampai 1 kali habis langsung diglek-glek-glek gitu. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita 3 kali tegukan. Yang pertama ya. 1 kali tegukan, 2 kali sampai habis ya. Doanya bagaimana Bapak Ibu ya? Biasanya apa namanya di buku kecil itu ada ya. Tapi bagi yang hafal silahkan dihafal. Bagi yang tidak hafal ya silahkan dibuka apa namanya buku kecilnya ya. Jadi Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasifa wasifa'a min kulida ya. Wariskon wasifa'a min kulida ya. Itu doanya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan panjenengan minum 1 kali tegukan, 2 kali tegukan, 3 kali tegukan selesai. Setelah itu selesai, panjenengan istirahat sebentar. Biasanya setelah itu panjenengan diarahkan untuk ke Bukit Sofa Marwah untuk melaksanakan ibadah sa'i. Pada saat meninggalkan pelataran Ka'bah, panjenengan diisyaratkan, disunahkan untuk isyarat kepada Ka'bah ya. Karena Ka'bah ini merupakan tanda-tanda salah satu tanda-tanda syair-syair Allah ya, tanda-tanda kebesaran Allah ya. Jadi panjenengan apa namanya berisyarat ke Ka'bah ya dengan mengucap Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Setelah itu menjenengan menuju ke Bukit Safa Marwah. Ya, di Bukit Safa Marwah ini kita melaksanakan yang namanya sa'i Bapak Ibu. Tadi kita sudah tawaf berputar selama 7 kali ya, berputar mengelilingi Ka'bah. Setelah itu kita melaksanakan sa'i. Sa'i ini kita laksanakan dari Safa dan Marwah. Hitungannya Safa ke Marwah itu 1 kali. Marwah ke Safa itu 2 kali. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Sebanyak 7 kali ya. Jadi saat ini kita laksanakan 7 kali apa namanya perjalanan ya. Safa 1 kali, ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 7 kali. Kalau setarnya di Safa otomatis berakhirnya di Marwah ya. Kalau panjenengan sumama sendiri, umroh sendiri, ya tidak ada yang membimbing. Pada saat setarnya di sa'i kok berakhirnya di sa'i lagi, berarti ada yang keliru. Bisa jadi keliru hitungannya, ya bisa jadi juga lupa ya. Jadi panjenengan kalau sumama itu berakhirnya di sofa lagi ya, tambahin lagi sampai ke Marwah. Walaupun itu sudah 7 kali atau sudah 8 kali, ya tambahin lagi. Boleh tidak? Boleh Bapak Ibu ya. Karena yang apa namanya lebihan tadi adalah apa namanya barokah dari Allah ya. Jadi barokahnya dari Allah seperti itu ya. Jadi tidak harus apa namanya mengulang lagi ya. Cukup menambahi 1 kali lagi untuk bisa finish di Marwah ya. Setelah kita sa'i Bapak Ibu, maka yang selanjutnya adalah kita melaksanakan yang namanya cukur ya atau tahallul. Cukur gundul ya Bapak Ibu ya. Cukur gundul atau cukur pendek ya. Bedanya apa Bapak Ibu kok harus gundul dan pendek? Nah, biasanya kalau saya yang lakukan adalah kalau biasanya saya umroh yang pertama, biasanya saya cukur pendek Bapak Ibu ya. Karena cukur pendek ini dengan cukur gundul otomatis ada bedanya ya. Ya, Nabi mendoakan 1 kali rahmat untuk yang cukur pendek, tapi yang cukur gundul didoakan 3 kali rahmat oleh Nabi. Ya,
Nabi mendoakan kita 3 kali rahmat untuk cukur yang cukur gundul dan 1 kali rahmat untuk yang cukur pendek. Jadi apa Bapak Ibu? Saya setelah umroh yang kedua baru saya melaksanakan cukur gundul atau plontos habis ya. Di sana sudah ada apa namanya tempat-tempat untuk cukur ya. Jadi silahkan tinggal pilih panjenengan cukup dengan 50.000 panjenengan sudah bisa cukur gundul ya. Karena di sana itu mudah sekali menemukan tukang cukur ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Dan hindari kalau belum kita dicukur oleh orang lain, jangan mencukur orang lain ya. Kita sendiri kalau belum dicukur jangan mencukur orang lain. Kita dengan istri kita seumpama ya otomatis harus istri kita harus dicukur dulu oleh orang lain atau suami kita harus dicukur dulu oleh orang lain. Jangan suami istri belum dicukur tapi sudah mencukur istrinya atau sudah mencukur suaminya. Kecuali sudah dicukur oleh orang lain ya. Jadi itu Bapak Ibu jangan sampai kita mencukur orang lain tapi kita belum sendiri belum dicukur ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Semua ini kita lakukan dengan apa namanya sendiri ya, jangan diwakilkan. Jadi rukun umroh ini wajib tidak boleh diwakilkan. Niat, tawaf, sa'i, tahallul ya. Niat ini juga harus kita lakukan sendiri ya. Tahallul juga harus kita lakukan. Dan semuanya ini harus kita lakukan dengan tertib, dengan teratur, jangan dirubah-rubah. Sa'i dulu baru tawaf ya. Cukur dulu baru sa'i. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Harus tertibnya. Sehingga Bapak Ibu sehingga pelaksanaan umroh kita bisa menjadi sah dan bisa menjadi mabrur ya. Karena rukun umroh ini penting sehingga Bapak Ibu panjenengan pada saat sudah diberi kesempatan untuk umroh ke Baitullah ya selalu dijaga kesehatannya ya. Karena ibadah umroh ini juga ibadah fisik kita ya. Selain ibadah fisik juga harta kita yang kita keluarkan cukup banyak ya. Jadi tidak sedikit ya, puluhan juta kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Sehingga apa? Sehingga betul-betul supaya umroh kita ini mabrur, dijaga semuanya, baik lisan, baik lisan kita maupun perbuatan kita. Jadi kegiatan rukun umroh itu seperti itu. Ini adalah wajib ya. Niat tawaf sa'i itu wajib dan syukur itu adalah wajib. Adapun doa tadi mungkin pada saat tawaf tidak sempat berdoa ya, tidak sempat berzikir ya. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Boleh sunnah ya. Karena doa ini merupakan sunnah ya. Adapun jenengan mau diam saja silahkan. Adapun jenengan mau memandang Ka'bah saja silahkan boleh Bapak Ibu ya. Ya, tapi ya otomatis manfaatnya juga beda lagi Bapak Ibu. Kalau kita berdoa otomatis doa-doa kita diijabah oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga disarankan untuk berzikir kepada Allah pada saat tawaf. Ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Baik itu sa'i juga sama ya. Jadi Bapak Ibu silahkan karena rukun umroh ini adalah wajib. Jangan sampai diwakilkan. Ya. Mungkin karena wis aku tak bayar dam saja. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak seperti itu. Yang membayar dam itu adalah sunah-sunah sebelum kita melaksanakan ibadah umroh ya. Jadi itu adalah rukun-rukun umroh. Sunah-sunahnya apa Bapak Ibu ya? Salah satunya mandi sunah sebelum ihram, memakai baju ihram, memakai wangian di badan ya. Jadi sebelum kita melafatkan niat, kita boleh memakai wangian tapi di badan ya, bukan di baju kita. Terus memotong kuku, merapikan rambut. Itu di hotel Madinah. Kalau kita Madinah dulu. Tapi kalau kita Mekah dulu, ya otomatis pada saat kita di pesawat, kita harus melaksanakan di pesawat ataupun di rumah. Ya. Apa saja yang harus kita lakukan? Jadi mandi dulu, mandi jinabat dulu atau mandi besar dulu sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Setelah itu memakai pakaian di badan kita. Barang-barang yang diperbolehkan adalah salah satunya adalah tas, jam maupun kacamata. Ya, kacamata ini perlu karena di sana itu luar biasa ya, sungguh cuacanya cukup cerah, saking cerahnya untuk melihat itu silau ya. Karena apa? Karena di sana gurun ya, tidak ada pepohonan sehingga apa? Sehingga cuacanya cukup cerah. Ya.
Jadi disarankan untuk memakai kacamata. Ya ini Bapak Ibu ya, untuk pakaian kita nanti pada saat melaksanakan ibadah umroh ya, cukup menggunakan 2 helai kain ihram, dan bagi ibu-ibu memakai gamis putih ya, memakai kerudung putih ya. Dari bapak-bapaknya kain ihramnya bisa dengan pakai biasa maupun pakaian itibak ya. Pakai itibak ini biasanya kita gunakan pada saat kita melaksanakan tawaf ya bapak-bapak ya. Bagi bapak-bapaknya yang mungkin melaksanakan tawaf, salah satunya dengan memakai itibak. Jadi kalau tawaf pakaiannya seperti ini bapak-bapak ya, pakai itibak. Tapi kalau pakai biasa ini biasanya dilakukan digunakan pada saat kita sholat sunnah ataupun sholat wajib atau ibadah sa'i ya. Itu sunnahnya seperti itu. Pakai itiba itu pada saat kita melakukan ibadah tawaf. Dan sunnah-sunnah sebelum melaksanakan umrah adalah salah satunya mengambil mikot ya, di Bir Ali. Ya, jadi sunnahnya sebelum berihram kita mengambil mikot di Bir Ali ataupun di Ya'lamlam. Ya, Bir Ali atau Ya'lamlam biasanya yang digunakan oleh jamaah umroh orang Indonesia ya, bisa di Bir Ali maupun di Ya'lamlam. Di situ kita sholat sunnah 2 rakaat. Jadi niat umroh bersama-sama akan dipandu oleh mutawif. Mikotnya di mana saja? Mikot itu banyak ya Bapak Ibu. Yang mungkin nanti di sana Bapak Ibu mungkin ingin umroh berkali-kali silahkan ya. Mungkin nanti biasanya diarahkan oleh mutawifnya nanti mungkin dari Tanim, mungkin dari Jirona, terserah ya. Itu adalah mikot-mikot ataupun yang digunakan oleh para jamaah umroh ya. Jadi mikot itu adalah tempat ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan ya oleh Allah dan Rasul untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau nggak ada ketentuan waktu, tempat atau waktu, ya nanti orang sembarangan ya ambil mikot nanti langsung dari rumahnya masing-masing dari apa namanya di Indonesia. Tapi kalau dari masyarakat Mekah ya yang ada di Mekah itu boleh dari rumahnya masing-masing ya karena itu disunahkan. Mikot zamani dan makani. Mikot zamani itu sesuai dengan ketentuan waktu. Adapun makani dimulainya ihram dengan ketentuan tempat ya. Jadi kalau waktu itu biasanya pada saat ibadah haji atau umroh ya. Itu terkait bedah mikot. Adapun niatnya adalah labbaik Allahumma umrotan. Setelah niat Bapak Ibu, setelah niat ihram maka berlaku yang namanya larangan selama ibadah umroh. Apa saja Bapak Ibu yang dilarang? Salah satunya yaitu memakai sesuatu yang menutup kepala bagi bapak-bapak ya. Bagi laki-laki memakai sesuatu yang menutup kepala. Yang kedua memakai sesuatu yang menutup mata kaki. Dan yang ketiga adalah memakai pakaian yang berjahit ya. Jadi larangannya tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai sesuatu yang menutup mata kaki. Jadi bapak-bapaknya tidak boleh memakai sepatu, harus memakai sendal ya. Dan dilarang memakai pakaian berjahit. Bagi yang perempuan dilarang memakai cadar, memakai sarung tangan ya. Jadi ibu-ibu yang biasanya memakai cadar untuk ibadah umroh diikhlaskan dulu ya, ridho hatinya supaya tidak memakai cadar ya. Karena larangan memakai cadar itu ada ya. Kecuali pada saat Covid kemarin silahkan bagi bapak-bapak bagi ibu yang memakai cadar silahkan ya. Tapi sekarang sudah tidak Covid lagi, jadi apa? Jadi dilarang memakai cadar dan memakai sarung tangan. Cukup muka dan telapak tangan saja yang diperlihatkan. Adapun bagi laki-laki dan perempuan, larangannya adalah memakai wangi-wangian, ya, memotong kuku, memburu atau membunuh binatang, memotong atau memetik tanaman, melaksanakan akad nikah, bercumbu atau berhubungan intim, bertengkar, mencaci maki atau kata-kata kotor, berbuat maksiat atau dosa. Jadi ini Bapak Ibu ya larangan-larangan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi laki-laki dan perempuan. Ya.
pakai wangi-wangian tuh nggak boleh. Kalau di badan sebelum sebelum ihram, niat umroh boleh. Memotong kuku juga boleh. Tidak boleh. Memburu atau membunuh binatang juga tidak boleh. Di situ ada semut, di situ ada apa namanya eh, nyamuk, tidak boleh dibunuh Bapak Ibu ya, kecuali yang membahayakan ya. Apa itu? Ya ular itu membahayakan atau gagak itu juga membahayakan. Tapi selama saya melaksanakan ibadah umroh, alhamdulillah tidak pernah menemui yang namanya ular ataupun gagak ya. Jadi kita tidak boleh membunuh binatang, memotong atau memetik tanaman ya. Hindari kebiasaan buruk ya Bapak Ibu, menggigit kuku, mencabut bulu rambut yang di hidung, ataupun mencabut rambut bagi yang punya uban terutama ya. Jangan dicabut ya. Mungkin gatal atau apa, jangan ya Bapak-bapak ya. Panjenengan jangan membiasakan mencabut rambut uban ya. Karena rambut panjenengan yang putih itu nanti pada saat nanti di alam akhirat nanti, di padang mahsyar nanti itu bercahaya ya Bapak-bapak nggih. Jadi jangan dicabut ubannya nggih. Ya ini Bapak Ibu, pada saat nanti kita sudah mengumandangkan niat ya, meniatkan lafaz niat ke Baitullah yang tadi sudah kita niatkan labbaik Allahumma umratan, maka pada saat kita perjalanan dari mikot ke Masjidil Haram, kita mengumandangkan talbiyah ya dengan lafaz labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Terus kita kumandangkan talbiyah tersebut ya Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik ya. Jadi betul-betul ditasjidkan ya, ditasjidkan yang namanya labbaik. Jangan labbaik labbaik, tidak seperti itu ya. Labbaik Allahumma labbaik ya. Jadi betul-betul kita kumandangkan talbiyah ini dengan ilas ya, dengan sempurna, ya. Jangan sembarangan. Labaik Allahumma labaik ya, labaik ya, istilahnya seperti itu. Harus betul-betul sempurna. Labbaik Allahumma labbaik ya. Jadi seperti itu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Jadi tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untukmu, segenap kerajaan untukmu, tidak ada sekutu bagimu. Jadi Bapak Ibu, talbiyah ini juga sunnah ya Bapak Ibu. Ya, sunnah. Jadi kalau semua mau talbiyah terus silahkan, atau mau berdoa yang lain juga silahkan Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita bahas untuk tawafnya juga. Yang harus diperhatikan saat tawaf ya Bapak Ibu ya. Yang pertama harus dalam kondisi suci Bapak Ibu. Jadi jenengan tawaf itu harus suci, tidak boleh batal. Terus pastikan Ka'bah ini sebelah kiri Anda, di sebelah kiri badan panjenengan. Setelah itu tidak boleh membelakangi Ka'bah ya. Jadi mungkin panjenengan berputar itu tidak boleh membelakangi ya. Dan juga tidak boleh di sebelah kanan panjenengan. Mungkin dengan nyeleneh sendiri, muternya dari kanan dulu ya. Tidak mengikuti arah jarum jam. Tidak ya, kita melawan arah jarum jam. Kalau batal, ulangi dari putaran terakhir. Semua panjenengan putaran ketiga batal, panjenengan berwudu lagi, ulangi dari titik batal tersebut ya. Semama titik batalnya di rukun nyaman, ulangi di awal di rukun nyaman tadi. Ya ini Bapak Ibu ya, kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim ya. Jadi silahkan ya. Kalau bisa jangan sholat di apa namanya di sekitaran dekat makam Ibrahim karena itu arus untuk orang tawaf. Kalau bisa di luar jamaah tawaf ya. Jadi di mana ya? Menjauh ya, menjauh dari jamaah tawaf. Jangan sampai mencari yang dekat di makam Ibrahim. Setelah itu konsentrasi dan kita nikmati pada saat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini Bapak Ibu ya, setelah selesai
setelah melaksanakan tawaf dianjurkan untuk minum air zam-zam ya. Dianjurkan untuk minum air zam-zam. Sa'i tadi ya, ini Bapak Ibu gambarannya sa'i. Sofa Marwah 4 kali, Marwah Sofa 3 kali ya. Bedanya tawaf dengan sa'i ya. Sa'i itu boleh dilakukan dengan tanpa berwudu ya. Ini daerah sa'inya ya Bapak Ibu. Daerah sa'inya seperti ini. Ini daerah sa'inya dan bisa boleh makan dan minum. Bisa istirahat dulu juga, bisa pakai kursi roda. Dan sa'i ini bisa dilakukan oleh orang yang wanita yang sedang haid. Ya. Yang terakhir adalah tahallul, bercukur. Tata cara tahallul untuk laki dulu lebih utama atau bisa dibedakan secara merata. Untuk perempuan cukup rambutnya saja 3 helai. Insya Allah demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait rukun umroh. Ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekali lagi, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC. Monggo, tafadhol, Mbak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Yudi, Masya Allah ilmunya ya. Bapak Ibu, hari ini kita sekolah umrohnya, materinya cukup luar biasa ya dengan manasik umroh ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau ibadah umroh, insya Allah kita juga nanti akan ada manasik dulu ya. Nah, sebelum manasik, kita sudah dibekali sama Ustadz Yudi ya. Pada sore hari ini kita diajarkan apa hukumnya umroh, rukun umroh gimana, larangan-larangannya ya. Jadi eh, mungkin Bapak Ibu yang di sini ada ya pertanyaan ya. Mungkin Ustadz Yudi akan nanti bisa membantu untuk menjawab ya Ustadz Yudi. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, tafadhol. Saya dari Krian, Pak Sunaryo mau nanya, doanya minum air zam-zam tadi Ustaz, mohon diulang. Biasanya ada di Pak, di buku ya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wariskon wasifa min kulida. Ya, 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 terima kasih, terima kasih. Ya, siap. Biasanya nanti kalau yang sudah handling ada buku kecil itu ya. Ya, ada Biasanya ada. buku Nah, kumpulan doa-doa ya. buku doa-doanya ada, Pak. Ya, Tapi M- apa namanya? ada ya, Ada yang lain mungkin? ya mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain. Izin tanya Ustadz, ketika tawaf wada, bahu kita yang sebelah kanan menghadap Ka'bah itu gimana Ustadz? Ah, ini dari Pak Ana, Bunda atau Abah Galuh ini? Nah, ini Ustadz, ada pertanyaan. Izin Ustadz, ketika tawaf wada, bahu kita yang sebelah kanan menghadap Ka'bah itu gimana, Tat? Itu Ustadz Yudi, monggo. eh karena bahu kita harus di sebelah kiri, sehingga kalau sebelah kanan berarti harus kita ulangi lagi, ya. Kita ulangi tawafnya kita, ya. Kita ulangi lagi yang tadi kita eh, jalankan semua putaran pertama kita bahu kita di kanan ya kita ulangi hitungannya dimulai awal lagi 1 kali itu pada saat kita bahu kita di hadap kanan seperti itu. Ada lagi Ustadz, permisi tolong ulangi lagi penjelasan tentang mikot. Ustadz, biasanya Samira ambil mikotnya di mana? Hotelnya berbeda sesuai paketnya, iya. Oke, untuk Samira biasanya itu ambil mikotnya di Bir Ali bagi yang di Madinah ya. Terus
untuk yang di Indonesia, mungkin yang dari Indonesia ke Mekah dulu itu di Alam Lam, ya. Jadi Samira biasanya untuk umroh wajib itu di Bir Ali sama ya Alam Lam. Adapun yang sunnah, ya, maksudnya umroh yang kedua, ketiga dan seterusnya itu tergantung permintaan, ya, tergantung permintaan dari jamaah umroh, ya. Mau ngambilnya dari Tanim dulu ataupun dari Ci'ronah dulu, silahkan, ya. Biasanya kita yang umroh kedua biasanya ngambilnya di Ci'ronah. Seperti itu ya. Iya, jadi Ada lagi? nanti disesuaikan dengan eh, kita ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tujuannya ke Mekah dulu, nanti insya Allah kita ambil mikotnya di Yalamlam ya. Kalau ke Madinah biasanya ke Jirona gitu. Ada satu lagi ya Ustadz, boleh? Satu kali lagi ya. Ini saya ada perlu. Iya, ya. Ini dari apa yang dimaksud umroh sunnah, umroh kiran, dan umroh mufarodah gitu, Ustadz. Gimana? Apa yang dimaksud umroh sunnah, umroh kiran, dan umroh mufarodah, mufrodah gitu. Bukan umroh sunnah mungkin ya. Jadi umroh yang kedua, Ya, betul. ya. Umroh yang kedua biasanya kita lakukan setelah umroh wajib yang Wajib. biasanya yang biasa kita gunakan atau kita lakukan pada jamaah samira, ya. Jamaah samira itu seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mewakili ya untuk jawaban dari Ustadz Yudi ya tentang pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah kita yang di sini semuanya Oh iya, ini akan ada bisa. Ya, pertanyaan juga mufroda dan kiron ya. Kalau iya mufrad Ustadz. itu biasanya mufrad itu ifrit ya, ifrit mufroda itu biasanya dilakukan sendiri rangkaiannya. Itu ibadah haji ya. Biasanya yang melakukan adalah orang haji. Kalau ibadah umroh kiron dan umroh mufrodah, ya. Kalau umroh mufrodah itu bisa dilakukan kapan saja, ya. Jadi terpisah dari rangkaian ibadah haji. Kalau yang kiron itu biasanya bersamaan dengan ibadah haji. Seperti itu. Ya, dari Bunda Ruhul Iza ya. Bismillah, semoga terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Alhamdulillah pada sore hari ini Ustadz Yudi sudah memberikan materinya tentang manasik umroh ya. Kita belajar-belajar dulu ya. Nanti insya Allah setelah kita akan mau berangkat insya Allah juga ada nanti manasik yang secara realnya ya Ustadz ya. Siap? Nah baik untuk sekolah umroh pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ustadz Yudi selaku narasumber ya. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini juga Mbak Dini ucapkan terima kasih ya. Insya Allah kita akan ada sekolah umroh untuk pertemuan yang ke-5, 6 sampai ke-8 ya. Insya Allah bisa hadir setiap hari, istiqomah setiap hari. Insya Allah panjenengan semua yang ada dan yang sudah mengikuti adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk disegerakan mendapat undangan dengan waktu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Mbak Dini juga ucapkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Mbak Dini, mohon keridoannya untuk dimaafkan. Okay? Jadi kita tutup pada acara pada sore hari ini dengan kafaratul majlis ya. Subhanallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta
Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita foto bersama dulu nggih dengan Ustadz Yudi ya. Bisa dibantu Mbak Lili ya. Nah, dengan 3 jarinya di depan dadah kita nggih. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, kita ada Mekah, Baik, Madinah, dan Aqsa ya. Nah, bisa difoto. siap-siap ya Bapak Ibu. Yang Ya, slide pertama dibantu. dulu ya. 3, 2, 1. Baik, sebentar. Ya, selanjutnya slide yang kedua boleh open cam ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik. Nah, kemudian slide, oh cuma 2 slide aja. Baik. Sudah selesai untuk foto bersamanya Mbak Dini. Ya, terima kasih Mbak Lili, terima kasih Ustadz Judi, terima kasih Bapak Ibu Amin, semuanya. amin. Kita berjumpa lagi di Sekolah Umroh buat besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.